Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggota saya sendiri dan juga rekan saya Siti Aminah dan juga Cindy Antika. Materi kami membahas tentang hadis maudhu. Bagaimana penjelasannya? Mari simak video berikut ini. Pertama, pengertian hadis maudhu. Dari segi bahasa, kata maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wadi. Kata wadi memiliki beberapa makna, antara lain menggugurkan, meninggalkan, mengada-adakan, atau memalsukan. Sedangkan para ahli hadis mendefinisikan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang pendusta dan kemudian dikatakan bahwa itu adalah hadis Rasulullah. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ada atau berbohong. Tegasnya, hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Oleh sebab itu, hadis semacam ini tidak dapat kita terima tanpa terkecuali. Sebab ini sesungguhnya bukan hadis, tetapi tindakan demikian merupakan pendustaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang pelakunya akan diancam ke dalam api neraka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Aminah. Sejarah munculnya hadis maudhu. Pembuatan hadis palsu mulai kelihatan gejalanya pada zaman tabi'in besar, yaitu pada zaman sahabat mereka sudah berusia dewasa. Pemalsuan hadis pada saat itu masih jarang, karena mereka masih menghayati wibawa Rasulullah. Mereka masih lebih taat dan takwa, sehingga dengan mudah mereka dapat memisahkan mana hadis yang benar dan mana hadis yang palsu. Dan di samping itu, perpecahan dan perbedaan politik masih belum tajam. Pada akhirnya pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan pada permulaan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, timbullah pertentangan yang sifatnya politis antara kaum muslimin. Di satu pihak ada segolongan kaum muslimin yang menentang kebijakan Khalifah Utsman bin Affan. Perpecahan pasca perang Siffin yang dari bidang politik sudah merebut ke dalam bidang keagamaan, teologi, dan hukum, mendorong sebagian umat Islam untuk membuat hadis-hadis palsu. Lahirnya pembuatan hadis palsu menurut sejarah terjadi pada tahun 41 Hijriah. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor kebencian dan permusuhan, yang ketiga faktor kebodohan, yang keempat faktor fanatisme dan keliru, dan yang kelima faktor popularitas dan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Antika. Di sini ada contoh hadis maudhu. Contohnya, ana dzofatu minal iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Ungkapan ini sangat masyhur sekali di kalangan kita. Bahkan di kalangan masyarakat luas pun demikian. Kita menganggap ungkapan ini dari Nabi atau dengan kata lain hadis Nabi. Bahkan suatu ketika saat seksi kebersihan di pesantren, kami menyampaikan sambutannya dengan semangat kebersihan yang menggebu-gebu. Dikala belajar khotibah berlangsung, ia menggunakan dalil yang muqaddimahnya dengan ungkapan ini dengan tambahan kata-kata qolan Nabi SAW pada permulaannya. Padahal sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang kitab Syarah Nazam Baikubiyah, ungkapan ini bukanlah hadis. Yang menjelaskan kebersihan itu sebenarnya banyak, diantaranya Syatrul al-Imani, artinya bersuci itu separuh keimanan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ada upaya para muhadisin dalam mengantisipasi pemalsuan hadis. Yang pertama, mengisnadkan hadis. Yang kedua, meningkatkan usaha pencairan hadis. Yang ketiga, meningkatkan tindakan tegas terhadap pemalsuan hadis. Yang keempat, menerangkan keadaan perawi hadis. Yang kelima, menetapkan kaidah-kaidah umum yang kuat untuk hadis maudhu.